Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Hendra. Perkenalkan saya Vina Nur Aini dengan NIM 187231020. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai topik penelitian yang saya angkat pada mata kuliah metode penelitian mengenai forecasting dengan judul Prediksi Harga Emas menggunakan Hybrid LSTM XGBoost berbasis Weighted Fusion dengan Bootstrap Based Prediction Interval dan Analisis Kernel Shape. Untuk latar belakang dari penelitian ini sendiri, yaitu di mana harga emas dianggap sebagai safe haven aset yang memiliki pergerakan yang semakin volatil atau tidak pasti akibat ketidakpastian ekonomi dan meningkatnya resiko geopolitik. Nah, model tradisional seperti ARIMA, GARS, dan juga VAR itu memiliki keterbatasan dalam menangkap pola non-linear. Sementara itu, model dari machine learning sendiri itu cenderung bersifat black box atau tidak semua orang bisa memahami, jadi memerlukan untuk interpretasi. Nah, oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan penggunaan model LSTM, XGBoost, dan juga bentuk hybridnya yang dikombinasikan dengan Bootstrap untuk prediction interval serta kernel shape untuk interpretabilitas guna meningkatkan akurasi dan pemahaman terhadap pergerakan harga emas. Nah, untuk rumusan masalah yang saya angkat yaitu yang pertama ada bagaimana kinerja model LSTM, XGBoost dan juga bentuk hybridnya berbasis weighted fusion untuk memprediksi harga emas berdasarkan variabel makroekonomi. Yang kedua, apakah model hybrid LSTM XGBoost itu mampu menghasilkan performa prediksi yang lebih baik daripada model individunya? Kemudian yang ketiga, bagaimana pengaruh penerapan bootstrap sampling terhadap kualitas prediction interval yang dihasilkan oleh model? Untuk output penelitiannya sendiri, yaitu yang pertama, ada model LSTM, XGBoost, dan juga bentuk hybridnya, yang mana dari ketiga model tersebut akan dihasilkan model terbaik sebagai outputnya. Kemudian yang kedua, yaitu output dari modelnya ada interval dan juga ada poin. Yang ketiga, yaitu kernel shape. Explainability dalam bentuk kernel shape. Selanjutnya, untuk layout pemecahan masalahnya sendiri, yang pertama yaitu pengumpulan dataset. Jadi, pada penelitian kali ini menggunakan data historis harga komoditas dan indikator makroekonomi periode Januari 2019 hingga Agustus nanti 2026 yang diperoleh dari Yahoo Finance dalam frekuensi harian. Jadi, pemilihan dataset ini didasarkan pada pertimbangan bahwa rentang waktu tersebut mencakup kondisi ekonomi termasuk periode krisis global seperti pandemi COVID-19 yang menyebabkan volatilitas dari pasar itu tinggi. Nah, dengan memasukkan periode krisis ini, model itu diharapkan mampu belajar dari pola pasar dalam kondisi normal maupun ekstrim, sehingga nantinya memiliki kemampuan untuk memprediksi yang lebih tahan terhadap ketidakpastian di masa depan. Nah, variabel yang saya gunakan yaitu ada 8. Yang pertama ada gold atau harga emas sebagai variabel dependen. Kemudian ada silver, ada crude oil, ada nilai tukar USD terhadap euro, dan nilai tukar USD terhadap yuan Tiongkok. Kemudian ada inflation. Jadi di sini saya menggunakan proxy TIP sebagai indikator tekanan inflasi karena dari Yahoo Finance sendiri itu tidak menyediakan data dalam bentuk inflasi itu sendiri. Kemudian ada S&P 500, yaitu indeks saham Amerika Serikat sebagai indikator kondisi pasar global. Kemudian yang terakhir ada Iron One sebagai representasi harga biji besi. Kemudian untuk model individunya sendiri, di sini saya menggunakan model prediksi dari LSTM yang bekerja dengan menangkap pola temporal dan dependensi jangka panjang pada data time series. Kemudian ada model XGBoost yang bekerja dengan memodelkan hubungan non-linear pada data makroekonomi. Kemudian bentuk hybridnya yang dikombinasikan menggunakan weighted fusion untuk meningkatkan akurasi. Nah, untuk model pendukungnya sendiri yaitu yang pertama ada menggunakan resampling. Saya menggunakan Bootstrap di sini yang tujuannya untuk meningkatkan stabilitas model dan menghasilkan point prediction dan juga intervalnya. Kemudian ada ensemble, di sini saya menggunakan weighted fusion untuk menggabungkan model hybridnya. Kemudian interpretabilitasnya saya menggunakan kernel shape karena kernel shape ini merupakan turunan dari Sharp yang bisa digunakan untuk seluruh model yang atau bersifat model agnostik.
Kemudian untuk skenario eksperimen modelnya di sini, yang pertama ada pengumpulan dataset, kemudian skenario yang pertama itu model non-resampling, jadi model yang dilatih itu LSTM, XGBoost, dan juga LSTM XGBoost atau bentuk hybridnya yang menghasilkan point prediction. Kemudian skenario yang kedua itu dengan model resampling, yaitu menggunakan bootstrap with replacement di sini yang saya gunakan, yaitu model yang dilatih seperti model resampling tetapi ditambah dengan bootstrap terlebih dahulu. Kemudian output yang dihasilkan itu nantinya ada point dan juga interval prediction. Untuk perbandingannya sendiri di sini, jadi skemanya nanti akan dibandingkan antara model single dan juga hybrid, kemudian ada model resampling dan juga non resamplingnya. Nah, metrik yang saya gunakan untuk poin sendiri itu ada RMSE, MAE, MSE dan juga R kuadrat. Dan untuk intervalnya yaitu ada PICP, PIMAW dan juga ada CMC. Untuk tools yang saya gunakan di sini, saya menggunakan Python untuk bahasa utama implementasi model dan juga selanjutnya ada Pandas dan juga NumPy untuk pengolahan data dan operasi numerik time series. Kemudian ada scikit-learn untuk evaluasi modelnya. Kemudian ada TensorFlow, ada XGBoost, ada Bootstrap, ada Sharp, ada Matplotlib. Yang terakhir itu untuk visualisasi hasilnya. Nah, di sini ada prosedur penelitiannya yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, yang pertama yaitu ada data collecting. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi data yang saya gunakan yaitu dalam bentuk data harian antara tahun 2019 hingga 2026 di bulan Agustus nanti dari sumber Yahoo Finance. Kemudian setelah itu ada data pre-processing, ada yang pertama ada cleaning dari missing value, kemudian ada penyelarasan tanggal antar variabel, kemudian penggabungan variabel dan normalisasi min-max scalar. Kemudian split datanya di sini menggunakan untuk training setnya saya menggunakan 2019 hingga 2024 karena pada masa itu, pada periode itu sudah mencakup seluruh kondisi antara krisis dan juga non-krisis. Kemudian ada tes setnya itu 2025 hingga 2026. Nah, untuk resamplingnya, untuk model resamplingnya di sini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu saya menggunakan Bootstrap dan non resamplingnya saya eh, yang akan menghasilkan point prediction. Nah, di sini ada proses data pre-processing yang saya jelaskan secara lebih lanjut. Yang pertama yaitu skenario satu, ada data itu dari berbagai sumber sehingga memiliki perbedaan hari perdagangan sehingga dilakukan penyelarasan menggunakan metode inner join agar hanya tanggal yang tersedia pada seluruh variabel yang digunakan. Jadi eh, mungkin di sini dapat terlihat bahwa beberapa variabel itu memiliki tanggal perdagangan yang berbeda-beda sehingga dengan menggunakan inner join tadi hanya tanggal yang sama saja yang digunakan. Kemudian ada skenario yang kedua yaitu menangani missing value menggunakan forward wheel yaitu mengisi nilai yang hilang dengan nilai sebelumnya karena data bersifat time series sehingga data sebelumnya itu masih dianggap pantas untuk digunakan. Nah, untuk skenario yang ketiga yaitu seluruh variabel makroekonomi itu digabungkan dalam satu dataset berdasarkan tanggal untuk memastikan konsistensi observasi. Kemudian skenario yang keempat yaitu data dinormalisasi menggunakan min-max scalar dengan rentang 0 hingga 1 untuk mempersiapkan input model LSTM yang sensitif terhadap skala data. Nah, di sini saya menampilkan statistika dataset. Jadi, berdasarkan statistika deskriptif yang terlihat bahwa variabel yang memiliki rentang nilai yang berbeda signifikan yaitu di mana indeks S&P 500 ini memiliki skala yang terbesar dibandingkan variabel lainnya. Nah, oleh karena itu, hal ini menguatkan kebutuhan normalisasi untuk proses pemodelan. Nah, di sini setelah dilakukan proses normalisasi menggunakan min-max scalar, seluruh variabel berada pada rentang nilai yang sama, yaitu antara nilai 0 hingga 1. Nah, selanjutnya yaitu ada model comparison. Jadi, setelah model diproses dan juga dites,
Oh maaf, maksud saya setelah model di training dan juga dites selanjutnya yaitu model comparison. Jadi di sini ada membandingkan semua model yaitu dengan skenario resampling dan juga non resampling. Kemudian ada eh, model yang dibandingkan yaitu single dengan hybrid ya, di mana memilih model terbaik berdasarkan akurasi dan kualitas intervalnya. Nah, untuk base model selection-nya yaitu model terbaik yang dipilih berdasarkan nilai error terendah pada metrik RMSE, MAE, dan juga MSE dan dengan nilai R squared-nya yang tertinggi. Kemudian kualitas interval yang diprediksinya yang baik berdasarkan metrik yang saya gunakan, yang digunakan. Kemudian ada interpretasinya, di sini menggunakan metode kernel shape dengan mekanisme yang pertama yaitu sampling kombinasi fitur. Kemudian menghitung kontribusi terhadap perubahan prediksi. Kemudian yang ketiga itu aproksimasi nilai samplingnya berdasarkan weighted least square. Kemudian analisis performa variabel, yaitu mengidentifikasi pengaruh variabel makroekonomi terhadap harga emas output visualisasi. Jadi pada analisis ini nanti variabel mana yang paling berpengaruh itu akan terlihat. Di sini menggunakan sub-summary plot, yaitu distribusi kontribusi fitur untuk tiap fiturnya, kemudian ada fitur importance plotnya, yaitu variabel yang paling berpengaruh. Nah, untuk mekanisme evaluasinya sendiri, yaitu terbagi menjadi dua karena ada poin dan juga interval. Jadi yang untuk poin itu model menghasilkan nilai prediksi terlebih dahulu, kemudian dibandingkan dengan nilai aktualnya, dihitung nilai errornya, kemudian dievaluasi menggunakan empat metrik tadi. Kemudian untuk ya interval itu model menghasilkan banyak prediksi. Jadi karena hasil bootstrap sebelumnya itu model juga menghasilkan banyak nilai prediksi sehingga bisa dibuat seperti interval. Kemudian dibentuk distribusi prediksinya, kemudian ditentukan lower bound yaitu batas bawahnya dan juga batas atasnya, kemudian dievaluasi menggunakan interval dan juga poin. Dan di sini beberapa paper yang saya gunakan untuk referensi penelitian kali ini. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dan juga perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.